Salawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadir rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Ibu Sohibul Bait serupun keluarga di rumah ini, yang kami muliakan ibu-ibu jamaah Wirid Yasin Al-Hidayah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji serta rasa syukur kita sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Sohibul Bait ini dalam rangka untuk melanjutkan perwiritan Yasin kita sebagaimana biasanya. Semoga apa yang kita baca nanti menjadi amal ibadah bagi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kepada jamaah Wirid Yasin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, di sini sedikit kita membahas tentang fadilah Yasin. Kata Rasulullah, barang siapa membaca surah Yasin satu kali sama dengan membaca Al-Quran sampai khatam 10 kali. Itu pahalanya. Lalu siapa yang membaca surah Yasin setiap malam sampai dia meninggal dunia, maka dia tergolong orang-orang yang mati syahid. Inilah kebesaran fadilah surah Yasin. Membaca surah Yasin sekali sama dengan menghatamkan Al-Quran 10 kali. Untuk itu kita membaca surah Yasin hendaklah khusyuk. Hati khusyuk, tenang, fokus di dalam membaca. Nah, inilah akan kita mendapat pahala sama dengan 10 kali kita menghatamkan Al-Quran. Dan kalau kita baca sampai kita meninggal dunia, maka kita meninggal dunia itu dihitung oleh orang-orang mati syahid. Mati syahid itu jaminannya surga. Artinya kita akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah tanpa hisab, kalau kita membaca surah Yasin dengan benar-benar khusyuk. Yang kedua, jika Yasin dibacakan kepada mayit atau kepada orang yang meninggal, maka akan diringankan siksa kuburnya. Jadi kalau ada orang yang meninggal, ahli keluarga kita hadiahkan surah Yasin kepadanya, maka Allah akan ringankan siksa kuburnya di dalam kubur tersebut. Inilah fadilah Yasin. Nah, untuk itu hendaklah kita menghadiahkan kepada
almarhum atau almarhumah keluarga kita yang telah terdahulu apabila kita membaca surah Yasin agar diringankan Allah siksa kuburnya. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, jika Yasin dibacakan untuk orang yang akan meninggal dunia, maka tidak akan dicabut nyawanya sebelum ia didatangi malaikat Ridwan untuk memberi kabar yang baik. Jadi kalau ada saudara kita yang lagi sakaratul maut, maka disunahkan membaca surah Yasin. Ambil surah Yasin, bacakan di dekat kepalanya. Karena apa? Akan memudahkan ia di dalam sakaratul maut. Lalu kata Rasulullah lagi, barang siapa membaca Yasin di malam hari, maka paginya ia mendapat ampunan dari Allah. Jadi kalau malam hari kita baca Yasin, paginya akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebesaran surah Yasin. Lalu keutamaan surah Yasin itu ada 12 macam. Yang pertama apa? Untuk mati syahid. Kalau kita senantiasa baca surah Yasin sampai meninggal dunia, kita tergolong orang-orang yang mati syahid, yang artinya balasannya adalah dakhalal jannah, surga. Lalu yang kedua, untuk ketenangan jiwa. Jadi kalau ada kita yang galau, sering-sering baca Yasin agar batin kita tenang, ya, tenang jiwa kita, batin kita tenang. Walaupun hutang banyak nggak dapat dipikirkan, ya. Nah itulah dia. Jadi baca Yasin. Jadi alangkah ruginya orang-orang yang tak mau baca Yasin. Lalu yang ketiga, keutamaan surah Yasin itu untuk niat-niat kita berhasil. Kalau ada hajat kita, baca Yasin sebanyak-banyaknya tiap malam. Kalau bisa 41 kali, insya Allah akan dikabulkan Allah hajat kita. Lalu yang keempat, keutamaan Yasin itu diampuni dosa kita. Jadi kalau orang yang baca Yasin, dia ikhlas kepada Allah, maka diampuni dosa kita. Nah untuk itu bacalah Yasin dengan khusyuk dan tenang. Lalu yang kelima, keutamaan Yasin itu untuk meningkatkan keimanan kita. Yang keenam, fadilah surah Yasin itu untuk memperoleh kemuliaan. Dan yang ketujuh, orang yang membaca Yasin itu dianggap Allah keluarganya. Jadi Allah menganggap kita keluarganya, keluarga Allah, bukan hanya sekedar hamba tapi keluarga apabila kita sering membaca surah Yasin. Lalu yang kedelapan, memberi syafaat di akhirat. Jadi orang-orang yang tekun membaca Yasin, dan Yasin itu akan memberikan syafaat kepada yang membacanya pada hari akhirat kelak. Dan yang kesembilan, jiwa kita akan bersih. Yang kesepuluh, memberikan cahaya penerangan ke dalam diri kita dan ke dalam rumah tangga kita. Inilah fadilah Yasin. Yang ke-11, mendapatkan pahala seperti orang-orang yang bersedekah. Jadi orang-orang bersedekah dengan hartanya, kita baca Yasin, kita mendapatkan pahala seperti orang-orang yang bersedekah dengan hartanya. Yang ke-13, dimudahkan keluarnya ruh. Jadi kalau kita sering baca Yasin, Bu, di waktu sakaratul maut akan dimudahkan Allah keluarnya ruh kita dari jasad kita. Untuk itu hendaklah kita membaca Yasin itu dengan khusyuk, dengan tenang. Jangan sambil ngomong-ngomong, nggak ada fadilahnya. Tapi kalau tenang, insya Allah ada fadilahnya. Cuman kadang-kadang kita kan kebanyakan sambil baca Yasin sambil nanya sayur kawan di dapur. Apa sayur? Yasin, apa sayur tadi? Ikan topol. Wal Qur'anil Hakim. Tak boleh. Jadi harus khusyuk ya Bu ya. Baca Yasin harus khusyuk agar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu demikian saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk kelanjutannya kami serahkan sama Ibu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.